Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hal-hal yang mewajibkan mubtada untuk didahulukan dari khobarnya. Setelah kita membahas tentang khobar yang wajib didahulukan dari mubtadanya, maka pada pembahasan kali ini mubtada yang wajib didahulukan dari khobarnya. Hal-hal yang mewajibkan mubtada untuk didahulukan dari khobarnya adalah yang pertama, manakala mubtada itu berupa hal-hal yang memang wajib berada di depan. Di antara hal-hal atau lafaz-lafaz yang wajib berada di depan itu diantaranya adalah yang pertama berupa isim syarat. Isim syarat itu adalah kalimat isim yang keberadaannya wajib di depan. Tidak boleh isim syarat itu berada di belakang. Oleh karena itu, manakala mubtada berupa isim syarat, maka mubtadanya wajib didahulukan. Seperti lafaz man yattaqillah yuflih. Man adapun barang siapa, yattaqi ialah bertakwa siapa man Allah kepada Allah, yuflih maka beruntung siapa man. Dalam susunan ini, lafaz man adalah isim syarat dan dia berkedudukan sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Karena memang mubtadanya berupa isim syarat, maka mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Selanjutnya, selain isim syarat, ada yang berupa isim istifham. Contohnya seperti lafaz man ja'a, man adapun siapakah, ja'a ialah datang. Man di sini adalah isim istifham karena memang dalam susunan ini man bermakna kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Karena memang mubtadanya berupa isim istifham, maka mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Selanjutnya, lafaz yang wajib berada di depan adalah ma ta'ajjub. Manakala mubtadanya berupa ma ta'ajjub, maka dalam hal ini mubtada wajib didahulukan. Contohnya seperti lafaz ma ahsanas sama. Ma adapun sesuatu, ahsana ialah membaguskan apa ma as-samaa kepada langit. Di sini mubtada berupa ma ta'ajjub, ma yang mengandung makna kagum. Sementara khobarnya adalah berupa jumlah fi'liyah. Maka mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Karena memang lafaz ma ini keberadaannya wajib ada di depan susunan kalam. Kemudian selanjutnya, manakala mubtadanya berupa kam khobariyah. Kam khobariyah adalah termasuk lafaz-lafaz yang wajib berada di depan susunan kalam. Contohnya seperti lafaz kam kitabin indi. Kam kitabin, adapun betapa banyak kitab, indi ialah di sisiku, banyak sekali kitab yang kumiliki. Dalam susunan ini mubtadanya berupa kam khobariyah, sementara khobarnya berupa susunan dhorof. Karena memang mubtadanya berupa kam khobariyah yang wajib berada di depan susunan kalam, maka mubtadanya wajib didahulukan. Ini keadaan yang pertama, manakala mubtadanya berupa lafaz-lafaz yang keberadaannya wajib di depan susunan kalam, sehingga mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Selanjutnya, manakala mubtada berupa kalimat isim yang menyerupai isim syarat. Syibhu ismi syarti, lafaz yang menyerupai isim syarat. Contohnya seperti lafaz alladzi yajtahidu falahu
jaizatun. Alladzi yajtahidu, adapun alladzi orang yajtahidu ialah bersungguh-sungguh, falahu maka ialah bagi alladzi jaizatun, adapun kesuksesan. Dalam susunan ini lafadz alladzi di sini berkedudukan sebagai mubtada yang menyerupai isim syarat. Jadi dia memiliki jawab syarat. Sekalipun dia bukan isim syarat, tapi dalam susunan ini dia menyerupai isim syarat yang memiliki jawab syarat. Oleh karena itu, karena sifat isim syarat itu wajib berada di depan susunan kalam, maka lafadz alladzi di sini yang berkedudukan sebagai mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Ini adalah keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, manakala mubtada berupa kalimat isim yang dimudhofkan pada kalimat-kalimat yang wajib berada di awal susunan kalam. Jadi bisa berupa kalimat isim yang dimudhofkan kepada isim syarat atau dimudhofkan kepada isim istifham. Contohnya seperti lafadz ghulamu man yajtahid. Ghulamu man, adapun anaknya siapakah yajtahid ialah yang bersungguh-sungguh itu. Lafadz ghulam di sini berkedudukan sebagai mubtada, sementara lafadz ghulam ini dimudhofkan atau disandarkan kepada isim istifham dan khobarnya adalah lafadz yajtahid yang berupa jumlah fi'liyah. Karena memang mubtadanya berupa kalimat isim yang dimudhofkan kepada kalimat yang keberadaannya wajib berada di depan susunan kalam, maka dalam hal ini mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Ini adalah keadaan yang ketiga. Kemudian keadaan yang keempat adalah manakala mubtadanya didahuluin oleh lam ibtida. Contohnya seperti lafadz la abdun mu'minun khairun min musyrikin. La abdun, adapun hamba, mu'minun yang mukmin, khairun ialah lebih baik min musyrikin dari hamba yang musyrik. Lafadz abdun di sini kedudukannya sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah lafadz khair. Karena memang mubtadanya ini didahului atau diiringi dengan lam ibtida, maka mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Kemudian keadaan yang kelima, manakala antara mubtada dan khobarnya berupa isim nakiroh atau berupa isim ma'rifat, dan di antara mubtada dan khobar ini tidak ada qarinah atau petunjuk yang menunjukkan mana mubtadanya dan mana yang khobarnya, maka dalam hal ini mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Sekali lagi, keadaan yang kelima itu manakala mubtada dan khobarnya sama-sama berupa isim nakiroh atau sama-sama berupa isim ma'rifat. Akan tetapi di sini tidak terdapat qarinah yang menunjukkan mana yang menjadi mubtada dan mana yang menjadi khobar. Artinya kedua lafadz itu sama-sama bisa dijadikan mubtada dan sama-sama bisa dijadikan khobar. Maka dalam hal ini lafadz yang pertama wajib berupa mubtada, sementara lafadz yang kedua wajib dijadikan khobar. Artinya mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Contohnya seperti lafadz akhuka Ali. Akhuka Aliyun. Akhuka adapun saudaramu, Aliyun ialah Ali. Atau bisa dibalik, Ali akhuka. Ali adapun Ali, akhuka ialah saudaramu. Dalam susunan ini, lafadz akhuka dan Ali ini sama-sama berupa isim ma'rifat.
baik dalam contoh yang pertama maupun contoh yang kedua. Akan tetapi di dalam dua contoh ini tidak terdapat qarinah yang menunjukkan mana sesungguhnya yang menjadi mubtada dan mana sesungguhnya yang menjadi khobar. Maka karena memang di sini tidak terdapat qarinah, lafadz yang pertamalah yang wajib dijadikan mubtada. Jadi mubtada wajib didahulukan dari khobarnya. Pada contoh yang pertama, manakala yang dimaksudkan di sini adalah menjelaskan tentang saudara laki-lakimu. Sementara contoh yang kedua di sini adalah menjelaskan tentang Ali. Jadi, akhuka siapa saudara laki-lakimu itu? Saudara laki-lakimu itu adalah Ali. Sementara contoh yang kedua, siapakah Ali itu? Ali itu adalah saudaramu. Ini adalah keadaan yang kelima. Dan keadaan yang keenam adalah manakala dimaksudkan untuk meringkas mubtada'nya dari khobarnya. Jadi bisa dikatakan qasrul mubtada' anil khobar. Meringkas mubtada' dari khobarnya. Dan alat yang meringkas itu bisa berupa lafadz illa atau bisa berupa lafadz innama. Contohnya seperti lafadz wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammadun adapun Muhammad illa rasulun, kecuali ialah seorang utusan. Dalam hal ini, lafadz Muhammad yang berkedudukan sebagai mubtada itu diringkas dari lafadz Rasul yang berkedudukan sebagai khobar. Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang Rasul saja, bukan Tuhan. Sehingga Nabi Muhammad itu sebagaimana Rasul bisa dipatasin dengan umur juga. Artinya Nabi Muhammad pun bisa meninggal sebagaimana utusan-utusan yang lain. Sehingga tidak ada Nabi yang kekal umurnya. Jadi dalam hal ini, lafadz Muhammadun diringkas dengan kata-kata Rasul. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz innama anta syairun. Innama hanya saja, anta adapun kamu, syairun ialah seorang penyair. Jadi lafadz anta yang berkedudukan sebagai mubtada di sini diringkas dengan lafadz syair. Maknanya adalah kamu hanyalah seorang penyair. Manakala kamu kemudian dituntut untuk menjadi seorang yang ahli pidato atau orang ahli menulis karya ilmiah, maka dengan kata-kata anta syair, kamu hanyalah seorang penyair. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak bisa menjadi sesuatu yang lain kecuali hanyalah seorang penyair. Jadi kata-kata syairun yang merupakan khobar itu membatasin lafadz anta yang dalam hal ini sebagai mubtada. Inilah hal-hal atau keadaan-keadaan yang mewajibkan mubtada untuk didahulukan dari khobarnya. Selanjutnya silahkan untuk dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.